Bab 1189. Pembahasan marga. Princess Han. Tuan Besar Yuchi berpikir sejenak, lalu mengangguk, gunakan nama ini saja. Hah? Glenn menatap ketiga orang yang sedang mendiskusikan nama itu dan merasa ada yang janggal. Ia bernama Glenn Han, ia memakai marga ibu karena saat itu hanya ada mominya, Dedi tak ada di sisinya, maka ia bermarga Han. Tapi kini, kenapa kakek buyut, momi, dan Dedi lagi-lagi menggunakan marga Han? Apakah mereka lupa, atau mereka memang sudah mempertimbangkan hal ini? Haruskah ia mengingatkan mereka? Glenn memegangi dagunya dan berpikir keras, jika ia bermarga Han, ini akan menguntungkan momi. Glenn tentu memihak momi, maka marga Han adalah pilihan terbaik untuknya. Glenn, bagaimana nama adik menurutmu? Tuan Besar Yuchi tiba-tiba menanyainya. Ia telah cukup lama mempertimbangkan, karena nama Glenn adalah Glenn Han, maka ia mengambil kata Prin dari prinsesa dan ingin menamainya Prin Han. Tapi dipikir-pikir agak aneh, maka akhirnya menjadi Princess. Glenn mengerjap menatap Tuan Besar Yuchi. Sangat bagus, tapi... Ia menatap Tuan Besar Yuchi, lalu Audrey Han dan Golden Ye, apakah kalian benar-benar akan memberinya marga Han? Ia akhirnya mengatakannya. Bisa dibilang, ini lebih menguntungkan momi daripada Dedi. Tuan Besar Yuchi tertegun sejenak, lalu segera tersadar. Benar juga, bagaimana bisa aku melupakan hal sepenting ini? Kau dan prinsesa adalah anak Golden, seharusnya kalian bermarga Ye. Wajah Tuan Besar Yuchi memerah, ia tak menyangka ia akan melupakan hal sepenting ini. Kakek buyut, mungkin karena kau juga tak bermarga Ye, maka kau melupakan hal ini, kata Glenn untuk menghiburnya. Perkataan ini kembali menyadarkan Tuan Besar Yuchi. Mungkin ia tak terlalu memperhatikan masalah marga ini, karena ia sendiri bukan bermarga Ye. Ia adalah kakek luar anak ini, maka ia dengan mudahnya menamainya Princess Han. Audrey Han juga merasa sangat canggung setelah diingatkan oleh Glenn. Ia tak mempertimbangkan hal ini, begitu menyadarinya, ia segera menatap Golden Ye. Sesuai peraturan, harusnya anak mengikuti marga ayahnya. Barusan ia telah setuju menamai anak itu Princess Han, entah apa yang akan dipikirkan Golden Ye. Apakah ia akan menganggapnya egois? Saat ia menatapnya, Golden Ye balas menatapnya dengan ekspresi lembut dan hangat. Kenapa? Marganya? Kata Audrey Han dengan terbata-bata. Marga apapun tak masalah, Golden Ye duduk di sebelahnya dan tersenyum. Marga Han saja, bagaimanapun, kaulah yang melahirkan mereka berdua. Tuan Besar Yuchi merasa agak cemas, tapi dipikir-pikir, mereka juga takkan bermarga Yuchi, jadi apa hubungannya dengannya? Tiba-tiba, Tuan Besar Yuchi mendapat ide lain. Audrey Han juga tak mempermasalahkan marga kedua anak itu, diberi marga Han juga tak masalah, bagaimanapun, mereka tetaplah anaknya dan Golden Ye. Tiba-tiba, Tuan Besar Yuchi berdeham untuk menarik perhatian mereka bertiga. Mungkin karena malu pada apa yang hendak dikatakannya, ekspresinya tampak canggung. Setelah ragu sejenak, ia akhirnya berkata, jika kalian sama-sama tak mempermasalahkan marganya, bagaimana jika mereka diberi marga Yuchi saja? Audrey Han, Golden Ye, dan Glenn tertegun. Kakek buyut, kau benar-benar pandai memanfaatkan kesempatan. Tuan Besar Yuchi merasa semakin malu mendengar cicitnya berkata demikian, tapi ia sudah telanjur mengatakannya, takkan bisa ditarik lagi. Sebaiknya coba saja. Maka, Tuan Besar Yuchi kembali berkata, karena kulihat kalian berdua juga tak mempermasalahkan marga, di keluarga Ye juga tak ada yang bagus kecuali Golden, sebaiknya tak menggunakan marga Ye, bukankah jauh lebih baik jika mengikuti marga Yuchi kakek buyut? Glenn mendengus dan langsung menolak. Tak mau, Yuchi adalah marga dua kata, jika bermarga Yuchi, aku harus menulis namaku satu kata lebih panjang. Anak ini, apa sulitnya menulis satu kata lebih panjang?
Golden Ye juga merasa setuju saat mendengarnya. Tak ada yang bagus di keluarga Ye, kakek dan ayahnya tak ada bagusnya. Jika bisa, ia pun juga ingin meninggalkan marga Ye. Sayangnya, setelah bercerai pun, ibunya tetap tak mengganti marganya, menunjukkan bahwa ia masih mencintai ayahnya. Dipikir-pikir, karena ia sendiri takkan bisa meninggalkan marga Ye, maka lebih baik. Golden Ye menatap Audrey Han. Hanya dengan menatapnya, Audrey Han langsung tahu apa yang sedang dipikirkan Golden Ye. Ia merasa terkejut, tak menyangka Golden Ye akan setuju. Ia sama sekali tak mempermasalahkan hal ini. Golden Ye berkata, tak masalah menggunakan marga Yuchi, tapi jangan keduanya. Yang satu tetap bermarga Han, satunya lagi bermarga Yuchi. Tuan Besar Yuchi terkejut mendengarnya, ia tak menyangka Golden Ye akan setuju. Sepertinya Golden Ye sendiri juga tak menyukai marga Ye. Jadi, siapa yang akan bermarga Yuchi? Tuan Besar Yuchi merasa girang, jika manusia mempunyai ekor, ekornya pasti sejak tadi telah berkibas dengan girang. Golden Ye menatap Glenn. Biarkan mereka memilih sendiri. Audrey Han tahu, Tuan Besar Yuchi hanya memiliki 2 putri, dan putri pertamanya telah meninggal. Anisong sepertinya takkan menikah, dan jika ia benar-benar tak menikah, sepertinya marga Yuchi akan berakhir sampai di sini. Dan Tuan Besar Yuchi telah mewariskan hampir seluruh hartanya pada Glenn, maka sebaiknya Glenn lah yang mengambil marganya. Audrey Han berkata, Glenn, bagaimana jika kau yang menggunakan marga Yuchi? Tuan Besar Yuchi tercekat, bolehkah? Sebenarnya, ia bahkan tak berani mengharapkannya. Awalnya ia mengira prinsesa lah yang akan menggunakan marga Yuchi, dan ia sudah sangat senang, ia akan memiliki cicit perempuan yang begitu lucu dan menggemaskan. Ia tak menyangka Audrey Han akan bersikap sedermawan ini. Bersambung.